Bab 610 Jejak Kekeh. Jalan mana yang harus aku ambil? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri. Setelah sampai di persimpangan jalan, ia harus membuat tujuan yang jelas. Setelah mengumpulkan jasad petani tua, Mo Xiaowang dan lainnya, mereka tidak segera kembali ke Jiushu, melainkan berjalan maju di dunia kematian. Dengan cara ini, fondasi manusia batu milik saintes Zhenmu hancur. Kalau dipikir-pikir kembali pertempuran tadi, keadaannya tampak tenang. Mungkin, seperti banyak hal lainnya, semua itu hanya terasa mendalam sesaat, lalu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di bumi, awan putih mengitari gunung hijau, lalu segera kembali sunyi, hingga tidak ada perasaan sama sekali. Kau telah menghancurkan fondasi saintes Maki. Masalah ini sudah pasti tak terkendali. Aku takut para dewa akan menggali sedalam 3 kaki untuk menemukanmu. Babura khawatir. Bunuh satu jika kalian datang satu persatu. Bunuh sepasang jika kalian datang berpasangan. Meskipun Sapo Lang tegas dalam perkataannya, dia merasa ada kebenaran di dalamnya. Kita tidak seharusnya kembali ke Jiushu dalam jangka pendek. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, berlatihlah dengan tenang di dunia kematian ini. Di depan, sebuah sungai hitam besar mengalir deras tanpa henti, mengalir melalui tanah kematian, seperti seekor naga hitam, dan tidak diketahui berapa mil panjangnya. Xiao Chen tidak asing dengan sungai kematian. Berasal dari bagian terdalam tanah kematian. Bahkan jika seseorang menelusurinya kembali ratusan ribu mil, akan sulit menemukan ujungnya. Di tengah derasnya arus sungai, sesekali seekor ikan bertulang seputih salju melompat keluar dari air, memancarkan cahaya aneh, mengintip beberapa orang di tepi pantai yang tidak memancarkan aura seorang pria kekar. Mari kita jalan-jalan dan berpikir tentang jalur kultivasi kita masing-masing. Xiao Chen ingin sekali meninggalkan jalan manusia batu di dunia kematian ini. Dengan King City di tangan, ini adalah pilihan terbaik. Namun, masih ada lebih dari 10.000 tahun tersisa sebelum perjanjian 30.000 tahun. Jika dia memadatkan kota sihir itu, kemungkinan besar kota itu akan sunyi senyap setidaknya selama 2 sejarah peradaban, dan dia tidak akan bisa menepati janjinya sama sekali. Beberapa orang secara alami tahu bahwa Xiao Chen telah mencapai persimpangan jalan. Xiao Juelong berkata, sekarang, kecuali kita mencapai level Raja Manusia Batu, kita tidak akan bisa membalikkan keadaan perang. Aku khawatir tentang perang yang akan terjadi dalam lebih dari 10.000 tahun. Sebenarnya, setelah memahami latar belakang dunia alien, Xiao Chen selalu memiliki kekhawatiran tersembunyi. Jika tidak ada raja di pihak ini, mereka tidak akan mampu bertarung sama sekali. Sapo Lang pun menjadi serius untuk beberapa saat yang langka dan berkata, mengapa kau tidak tenang saja, abaikan semua yang lain, dan berlatih keras di kota raja yang kau kuasai, dan keluarlah dari jalur manusia batu yang sebenarnya. Mereka bergerak di sepanjang sungai Styx hitam. Air sungai itu bagaikan tinta, begitu hitamnya, sehingga membuat jantung orang berdebar-debar. Suaranya menggelegar bagai guntur, bagaikan ribuan kuda berlari kencang, suaranya memekakkan telinga. Pada saat ini, gelombang aneh tiba-tiba datang dari depan, dan makhluk tulang putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas panik dari kedalaman dunia kematian seperti air pasang. Hei, apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut dan menatapnya. Sejumlah besar makhluk api terbang atau berlari. Dari jauh,
Ia tampak seperti hamparan putih yang luas. Jumlah mereka ribuan dan ribuan, membentang sejauh mata memandang. Ayo pergi dan lihat. Xiao Chen sekarang memiliki cukup modal untuk berkeliaran bebas di dunia kematian. Kecuali tempat misterius yang terdalam, dia bisa pergi kemana saja. Sapolang merasa gembira. Dia terbangun di dunia ini. Kalau saja ada makhluk api yang kuat di depannya, niscaya itu akan menjadi tonik yang mujarab baginya. Dia percaya bahwa dengan adanya Xiao Chen dan Xiao Juelong, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu 2 atau 3 leluhur legendaris. Raung. Seekor gajah bertulang putih raksasa sebesar bukit mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa dan menyerbu lebih dulu. Sapolang mengibaskan rambut panjangnya, tampak seperti seorang master narsis. Dia menyingsingkan lengan bajunya dengan cara yang tidak pantas, mengangkat gajah raksasa yang berlari ke depan, dan berkata, "Apa yang terjadi di depan?" Gajah raksasa itu langsung merasakan kekuatan orang-orang di depannya. Tubuhnya yang seperti gunung bergetar, dan jiwanya memancarkan fluktuasi. Katanya, "Ada badai kematian di depan. Aku tidak tahu apa itu." Semua makhluk api melarikan diri. Sapolang melemparkannya keluar, lalu menangkap beberapa makhluk api yang kuat dan menginterogasi mereka, tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang ingin diketahuinya. Pada saat itu, pasukan berjuta-juta tulang melesat maju sambil menimbulkan suara gemuruh. Tanah kematian berguncang, dan Styx hitam melonjak dengan ombak setinggi puluhan meter. Xiao Chen dan yang lainnya melayang ke udara, menatap tumpukan tulang, lalu terbang maju. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Terdengar suara gemuruh bagai guntur di depan, dan tulang-tulang putih tak berujung sejauh mata memandang. Boom! Pada saat ini, Xiao Chen dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa ratusan ribu makhluk tulang putih meledak di depan mereka, berubah menjadi bubuk tulang dan terbang tertiup angin. Inti sari tulang membentuk cahaya putih dan melesat maju, seolah-olah ada monster besar yang menyerap energi tulang putih. Kudengar seorang raja membutuhkan sejumlah besar saripati tulang untuk maju ke alam leluhur. Tampaknya ada raksasa di depan yang akan menjadi leluhur, kata Sapolang. Lautan tulang yang luas menghalangi jalan di depan, badai kematian melanda, makhluk-makhluk tulang putih terus-menerus hancur, dan potongan-potongan esensi tulang mengembun menuju medan perang kematian di depan. Memang ada yang besar. Xiao Chen sudah merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat saat ini, lalu tiba-tiba tersenyum pada Babula dan berkata, "Kalau dipikir-pikir, kamu juga berubah menjadi tulang saat itu, dan aku hampir lupa. Aku punya sesuatu di sini untukmu, dan sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu." Dia mengeluarkan tulang kaki dan melemparkannya, yang seketika membuat dahi Babula penuh dengan garis-garis hitam. Dalam pertempuran beberapa tahun lalu, Xiao Chen Qiang telah mengambil sepotong tulang kaki Babura. Setelah bertahun-tahun, dia tidak menyangka hal itu akan kembali padanya, yang benar-benar membuatnya gila. "Kau," Babula terkesiap. Sapolang tidak tahu malu dan berkata, "Jangan lepaskan. Minggir." Pada saat ini, Xiao Chen dan teman-temannya berjalan maju sejauh lebih dari 100 mil dan akhirnya melihat sumbernya. Yang mengejutkan semua orang, ada sebuah kota mati besar berdiri di sana. Bukanlah raja yang dipromosikan ke alam leluhur, tetapi manusia batu yang memanggil esensi makhluk tulang putih. Itu adalah kota batu yang tidak terlalu besar,
jauh lebih kecil daripada kota ajaib manapun yang pernah kulihat sebelumnya. Kelihatannya lebih seperti benteng batu dan sangat kecil. Tepat di atas kota batu kecil itu, seorang manusia batu yang hanya lengannya yang membatu tergantung di udara, duduk bersila dalam meditasi, dan semua intisari semua tulang terkonsentrasi padanya. Manusia batu yang lahir di kota batu kecil seperti itu, lahir sebelum dia mengambil langkah terakhir. Juelong kecil tampak sedang memikirkan sesuatu. Saya pernah melihat orang ini. Xiao Chen sedikit terkejut. Ini adalah salah satu orang kuat di dunia lain di masa lalu. Saat dia dan Huang Nitai membuat keributan besar di dunia lain di masa lalu. Dia samar-samar melihat orang ini. Ia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10.000 tahun, ia telah menjadi manusia batu. Kecepatan pertumbuhannya sungguh menakjubkan. Tidak, kecuali lengannya, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai manusia batu. Bagian tubuhnya yang lain bahkan tidak sebagus dewa leluhur dari surga ke-9. Rasanya sangat aneh. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, dia tidak terlihat seperti manusia batu, tetapi lebih seperti dewa leluhur dari surga ke-7 atau ke-8. Karena dia orang kuat dari dunia lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Mari kita kalahkan dia terlebih dahulu. Xiao Juelong sangat ingin bertarung. Babla memiliki ekspresi acuh tak acuh. Jelaslah dia mengenali laki-laki di depannya, tetapi tampaknya tidak ada dendam di antara mereka dan dia tidak ingin terlibat. Sangat mudah untuk menghadapinya. Dia gagal pada langkah terakhir menyerang manusia batu dan baru saja keluar dari kota batu. Sekarang vitalitasnya rusak parah dan dia sangat lemah. Belum lagi manusia batu, bahkan dewa leluhur dari surga ke-5 pun dapat menjadi ancaman baginya. Ini adalah hasil pengamatan cermat Xiao Chen. Dia memegang kendi batu itu di antara telapak tangan dan jari-jarinya dan menggosoknya dengan lembut. Tanda Raja Manusia Batu di atasnya tiba-tiba bersinar terang, dan tubuh petarung manusia batu yang kuat muncul di kehampaan. Tangkap dia! Xiao Chen berteriak. Boneka Raja Batu mengeluarkan raungan yang langsung mengguncang seluruh benua kematian. Jutaan makhluk api yang berlari semuanya bersujud di tanah, tidak berani bergerak. Dan manusia batu yang tergantung di atas kota batu dalam diam juga membuka matanya karena terkejut. Saat dia melihat Xiao Chen dan yang lainnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun saat dia melihat Ratu Batu, dia menjadi takut lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia melayang ke udara dan bersiap melarikan diri. Raungan, kekuatan bertarung boneka Raja Batu sangat dahsyat, dan tekanan yang sangat besar menyebabkan tanah kematian runtuh. Begitu kuatnya sehingga menelan gunung dan sungai. Alam dewa pertarungan turun, menutupi langit dan bumi, serta menjebak semua arah sekaligus. Manusia batu tidak bisa keluar sama sekali. Boom! Raja boneka manusia batu itu meninju, dan kota batu di depannya tiba-tiba runtuh ke tanah, dan manusia batu itu tersambar petir, lengan di dadanya patah di tempat, dan dadanya ambruk, dan dia jatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya. Inilah kekuatan tubuh pertarungan Raja Manusia Batu. Kecuali orang cabul seperti Saintes Maki, tidak ada seorang pun di bawah leluhur yang dapat bersaing dengannya. Boom! Boneka Raja Manusia Batu itu penuh dengan kesombongan dan meninju lagi. Manusia batu yang terjatuh ke tanah tidak mampu melawan sama sekali. Ribuan dewa dipukul, namun semuanya runtuh dalam kehampaan. Karena tidak mampu menahan kekuatan pukulan yang dahsyat,
tubuhnya pun roboh di tempat di tanah. Sapolang dan Hydra tercengang, Babla juga menampakkan ekspresi terkejut, bahkan Xiao Chen pun sangat terkejut, boneka Raja Batu itu hancur dengan mudahnya, sama sekali tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini terlalu cepat, semuanya berakhir hanya dalam 2 pukulan pendek. Dengan sekejap cahaya, boneka Raja Manusia Batu tercetak pada guci batu itu lagi, lalu lenyap dalam sekejap. Xiao Chen dan yang lainnya turun, datang ke sisi manusia batu, dan memperbaiki kepala daging dan darahnya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di dunia ini. Katakan padaku, mengapa kau muncul di dunia ini untuk memadatkan kota mati? Lengan batu prajurit alien itu hancur, hanya kepala dan darahnya yang utuh, namun jiwanya tetap terpelihara. Bunuh aku jika kau mau. Pada saat yang sama, dia menatap Babula dengan bingung, lalu berteriak kaget, itu kamu. Jangan bilang, aku akan mengambilnya dengan paksa. Tidak, manusia batu itu meraung dan ingin meledakkan jiwanya. Namun, Xiao Chen memiliki kekuatan absolut untuk menekannya, jadi dia tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika dia menginginkannya. 2 cahaya keemasan keluar dari mata Xiao Chen dan menembus lautan kesadaran manusia batu itu. Tak lama kemudian, dia mengerti mengapa pihak lain begitu mudah hancur. Sebenarnya ini bukanlah manusia batu yang kuat sama sekali. Dia adalah pria kuat yang telah maju ke tingkat berikutnya melalui cara alternatif. Dewa leluhur alien ini bernama Ling Husa, ya, tidak salah lagi. Kekuatannya saat ini memang agak jauh dari alam manusia batu. Dia hanya mengambil jalan pintas dan membatu lengannya. Ling Husa menemukan reruntuhan kota iblis kuno di dunia kematian. Setelah menggalinya, dia menemukan mayat batu. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakannya, dan kemudian menyusun kembali reruntuhannya, yang membawanya pada prestasi saat ini. Dengan tingkat kultivasi dewa leluhur tingkat ke-7, dia secara paksa membatu kedua lengannya dan melangkah dari alam dewa leluhur ke alam manusia batu yang hancur. Xiao Chen sangat tertarik dengan metode rahasia itu, dan dia dengan paksa mencari di lautan kesadarannya dan akhirnya menemukannya. Memang ada beberapa orang yang sangat berbakat di antara para dewa di dunia lain. Di masa lalu, seseorang menggunakan metode rahasia alternatif untuk berjalan di jalan manusia batu, terus-menerus mengumpulkan sisa-sisa kota ajaib dan mayat batu, dan hampir mengambil langkah terakhir. Hal ini berdampak besar pada Xiao Chen. Dia meliriknya, meski itu hanya sebuah jalur kultivasi hipotetis dan memiliki banyak kekurangan dan celah, ia memberinya inspirasi tiada taraf. Saat ini, dia berada di persimpangan jalan di mana dia harus membuat pilihan. Setelah membaca metode rahasia ini, dia tiba-tiba mendapat ide baru. Barangkali, jalan manusia batu dan jalan dewa leluhur tertinggi bukanlah satu-satunya 2 jalan. Dimulai dari mayat batu dan reruntuhan kota ajaib, menjadi inspirasi yang sangat alternatif. Ya, begitulah, pada saat ini, wajah Xiao Chen berubah drastis. Dia mencari lautan kesadaran Ling Husa dan menemukan kenangan yang membuatnya marah. Binatang kecil seputih salju kekeh, dengan sinar cahaya warna-warni menutupi tubuhnya, menyerbu mati-matian antara langit dan bumi. Bulunya yang seputih salju diwarnai merah oleh darah. Akhirnya, ia memaksa masuk ke kapal perang leluhur, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa para dewa akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka.
Sebelum kapal perang itu dapat menembus penghalang dunia besar, dewa tanpa akhir menyerbunya, menyebabkan satu bagian lambung kapal patah. Ah! Teriakan yang tak rela dan lembut berakhir di sini. Di kapal perang Zujun yang rusak, jejak kaki berdarah begitu menarik perhatian sehingga membuat Xiao Chen sangat sedih dan marah. Keke, bisiknya lembut. Makhluk kecil malang ini merupakan titik lemah Xiao Chen. Setelah mencari semua ingatannya, dia menghancurkan kepala di depannya dengan keras. Kemudian, dia dengan kejam melakukan pengorbanan suci, mengumpulkan semua saripati kehidupan ke dalam kota ajaib di tangannya, dan akhirnya memurnikan kota batu dan menyimpannya. Keke, apakah dia masih di dunia ini? Juelong kecil menunjukkan ekspresi terkejut, gembira dan sedih. Entahlah, yang kutemukan hanya gambar yang rusak, akhir yang tak berujung. Kurasa Keke belum mati. Setelah dibunuh oleh begitu banyak dewa, Xiao Chen sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa Keke masih hidup. Tetapi bagaimanapun juga, setengah dari kapal perang leluhur menerobos penghalang dunia besar dan pergi. Mungkin masih ada harapan. Mereka meninggalkan tempat ini, tetapi setelah terbang lebih dari 10.000 mil, fluktuasi aneh datang dari depan lagi. Hari ini sungguh aneh. Mungkinkah ada manusia batu lain yang muncul? Sapolang bingung dan bertanya, kenapa mereka semua muncul pada saat yang sama? Pada saat ini, pegunungan. Kematian di kejauhan runtuh tanpa suara, lalu berubah menjadi abu. Dengan sangat cepat, gunung-gunung tak berujung di depan runtuh seperti pasir dan debu. Sebagian besar wilayah menjadi rata, dan gunung-gunung tak berujung berubah menjadi abu. Itu gambar yang mengerikan, sangat mengejutkan. Kabut kelabu bergulung, menghancurkan semua rintangan dan melaju-maju. Tanah nubuat, mata Xiao Chen memancarkan dua sinar terang cahaya ilahi. Dia tahu apa yang dilambangkan kabut ini karena dia mengalaminya sendiri dan hampir kehilangan nyawanya. Istana kematian, Pluto yang perkasa, kita bertemu lagi. Xiao Chen tidak lagi takut dengan tempat berbahaya ini. Dia melindungi Sapolang dan Hydra dan terbang ke depan terlebih dahulu. Xiao Juelong dan Babula tidak membutuhkannya untuk menahan tirai cahaya guna melindungi mereka. Ini adalah kabut mengerikan yang terbentuk setelah jatuhnya dewa leluhur. Babula mengerutkan kening. Xiao Chen bergerak maju dengan suasana hati yang aneh saat ini. Dia selalu skeptis tentang istana kematian. Dia selalu percaya bahwa ramalan itu penuh misteri dan berpikir bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu kali ini untuk melihat apakah Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, Ying Qiong dan yang lainnya benar-benar ditahan di sini lagi dan mati. Kabut kelabu itu tidak ada habisnya dan membentuk ruang tersendiri. Hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Di dalamnya, ada banyak benda besar yang mengapung. Itu adalah batu-batu besar yang tidak dapat dihapus bahkan oleh energi jiwa para dewa leluhur. Mereka adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata. Mereka seperti pulau yang terapung. Jika seseorang belum mencapai alam dewa leluhur, bahkan jika seseorang memasuki kabut ini, seseorang masih perlu mengandalkan keberuntungan untuk memasuki istana kematian. Di masa lalu, Xiao Chen dan yang lainnya melayang selama bertahun-tahun sebelum mereka mendarat di istana raksasa itu. Xiao Chen memindai 8 arah dengan indera spiritualnya yang kuat, menemukan arah yang benar dalam sekejap, dan memimpin semua orang maju dengan cepat. Setelah menempuh perjalanan ratusan mil,
mereka melihat bayangan samar di depan. Sebuah istana megah perlahan melayang ke depan, naik dan turun dalam kabut kelabu. Betapa megahnya istana ini! Babula berseru. Saya kaya. Mata Sao Polang bersinar hijau dan dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Xiao Chen dan kawan-kawan segera mendekat dan mendekati istana langit tak berujung ini. Itu, Xiao Chen tiba-tiba terkejut, dengan cahaya terang di matanya. Dia melihat separuh kapal perang Zujun berlabuh di tangga batu besar istana kematian. Keke, teriak naga kecil yang keras kepala itu. Dia tidak melihat Keke, tetapi dia melihat bekas cakaran berdarah di separuh kapal perang Zujun, sungguh mengejutkan. Bab 611, sebuah desahan yang mengerikan. Istana kematian tampak seperti barisan pegunungan kuno yang tergantung dalam kabut kelabu. Bayangan yang kabur dan gelap membuat orang merasa berat. Sambil menaiki tangga batu besar, mereka melihat kapal perang Zujun yang setengah rusak. Lambung kapal hancur dan hampir pecah berkeping-keping, dan penuh dengan bekas-bekas kehancuran. Xiao Chen dan yang lainnya menatap bekas cakaran kecil yang berdarah itu, merasa khawatir. Pencarian teliti terhadap kapal perang raja menemukan banyak tanda hitam dan merah di dalamnya. Itu adalah residu yang tertinggal setelah darah mengering, yang merupakan pertanda buruk. Bang! Xiao Chen dengan paksa membuka sepotong dek, dan setelah membersihkan tumpukan puing kapal perang, ratusan kerangka terungkap di depan mata semua orang. Ini, Hydra menghirup udara dingin. Banyak sekali mayat yang mengejutkan. Mereka pastilah para kultivator dari Jiushu. Mereka tidak ingin melarikan diri dari sini tetapi pasti akan mati. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata di tempat ini tidak terkorosi oleh kabut kelabu. Meskipun kapal perang Zujun sudah bobrok, ia masih bisa menahan erosi kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kabut. Mereka semua terluka parah dan meninggal. Xiao Juelong membuat keputusan ini setelah pemeriksaan yang cermat. Sebagian besar tulang-tulang itu retak, menandakan mereka telah mengalami trauma yang tak terbayangkan semasa hidup mereka. Orang masih bisa samar-samar merasakan sisa aura para dewa. Ini adalah aura keilahian yang tersisa dari dewa leluhur super atau dewa leluhur tertinggi. Tokoh-tokoh terataslah yang mengambil tindakan, merusak parah kapal perang penguasa leluhur dan menghancurkan orang-orang di dalamnya. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu dan banyak tulang telah membusuk. Mereka berubah menjadi abu dengan sentuhan paling ringan, membuatnya mustahil untuk membedakan siapa yang mana. Mungkin kerangka dengan tengkorak yang tertusuk adalah Liu Mu, mungkin kerangka dengan bagian atas tubuh yang hancur adalah Niu Ren, mungkin tubuh dengan hanya beberapa tulang rusuk yang tersisa adalah Chen Fang. Xiao Chen, Xiao Juelong, Hydra, dan Sapo Lang semuanya sedih dan terluka. Mereka berdiri di sini dengan tenang untuk waktu yang lama. Beristirahatlah dengan tenang. Para pembunuh itu tidak akan hidup lama di dunia ini. Aku akan mengorbankan nyawa mereka. Xiao Chen mengumpulkan puing-puing kapal perang Zujun, dan kemudian beberapa orang menaiki tangga batu dan datang ke istana raksasa. Di pintu masuk istana pusat yang besar, puluhan pilar batu tebal berdiri di kedua sisi, menopang tingkat pertama istana. Masing-masingnya seperti pilar raksasa yang menopang langit. Xiao Chen tidak akan pernah lupa bahwa ada seorang raja yang disegel di setiap pilar batu, yang pernah membuatnya bergidik. Puluhan raja meninggal di sini. Namun, datang ke sini lagi hari ini tidak seperti di masa lalu,
di mana setiap langkahnya penuh dengan bahaya. Kali ini, Xiao Chen menunjuk langsung ke pintu istana kematian yang tertutup rapat dan melangkah masuk. Sekarang setelah dia mencapai tingkat ke-9 dewa leluhur, dia tidak perlu takut lagi. Tidak ada raja mayat jahat yang busuk keluar untuk menyerang. Ruangan gelap itu sunyi senyap, tak ada suara apapun. Ketuk, 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 langkah kaki terdengar jelas bergema. Xiao Chen dan teman-temannya berjalan maju. Suara langkah kaki yang menghantam lempengan batu bergema di aula kosong tingkat pertama. Beberapa di antara mereka dapat dengan mudah tetap diam, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka baru saja menyaksikan tragedi di kapal perang Zujun dan membutuhkan pelampiasan. Jika mayat-mayat jahat dari istana kematian keluar untuk melancarkan serangan diam-diam, mereka akan menjadi target yang sempurna bagi mereka. Melewati aula utama pertama dan memasuki istana besar kedua yang suram, mata Xiao Chen memancarkan dua sinar cahaya terang di tengah kegelapan. Benar saja, ada orang di sini. Xiao Chen berjalan melewati beberapa lorong gelap tanpa mengubah langkahnya. Dia sangat teratur, seolah mengikuti irama tertentu. Dia menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk menghalangi nafas samar itu. Siapakah yang menerobos masuk ke istana surgawiku? Pria kuat yang bersembunyi di kedalaman kegelapan telah lama terbangun dari tidur nyenyaknya. Pada saat ini, dia tidak dapat tetap tenang dan mengeluarkan suara pelan sekali. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, dan terus maju bersama beberapa orang lainnya dengan kecepatan tetap. Perlahan-lahan, seluruh istana kematian mulai bergetar di bawah kakinya, seiring dengan denyut nadinya. Ini tanah terlarangku. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Suara di istana kematian bergemuruh bagaikan guntur, berangsur-angsur menjadi makin keras, bergulung ke arah beberapa orang bagaikan gelombang yang mengamuk. Akan tetapi, saat ia mendekati Xiao Chen, semuanya menjadi tenang dan energinya lenyap begitu saja. Siapa kamu? Makhluk yang jauh di dalam istana raksasa itu jelas menyadari kekuatan musuh, dan nadanya tidak lagi begitu keras. Dengan kilatan cahaya terang bersinar di bagian terdalam aula, dan Xiao Chen dan yang lainnya langsung muncul di sini. Darah leluhur di tanah sudah tidak ada lagi, dan di sini gelap. Terdengar suara tetesan air, dan 5 butir darah cemerlang tiba-tiba muncul dari udara tipis dan melesat ke arah Xiao Chen dan keempat orang lainnya. Sebutir pasir adalah dunia, sehelai rumput adalah surga. Pada saat ini, 5 tetes darah berubah menjadi 5 dunia berwarna darah, yang masing-masing menyegel 5 orang. Jika kau memasuki wilayah terlarangku, kau harus siap menanggung amukan leluhur tertinggi. Suara gemuruh itu bergema di seluruh aula, namun segera berhenti, karena kelima dunia berwarna merah darah itu runtuh tanpa suara, dan 5 sosok berdiri diam di aula tanpa sedikit pun perubahan. Pluto Agung, aku belum melihatmu selama lebih dari 10.000 tahun. Kau tampaknya menjadi semakin agung. Saat itulah Xiao Chen berbicara. Teman lama, pada saat ini, sesosok tubuh ramping berjalan keluar dari kegelapan, selangkah demi selangkah, secara bertahap memperlihatkan wujud aslinya. Wajahnya pucat, hampir seperti orang sakit, dan tubuhnya ditutupi pakaian dunia bawah hitam tebal. Ini adalah wanita muda, cantik dan kuat, dengan dahi penuh, bulu mata tebal dan panjang, hidung mancung, bibir merah lembab, dan gigi putih mutiara seperti batu giok. Satu-satunya yang tidak harmonis adalah matanya,
yang terkadang bagaikan batu safir dan terkadang bagaikan abu-abu mematikan tanpa kilau apapun. Dia bukan wanita, namun lebih cantik dari wanita. Rambutnya yang hitam lembut bergelombang seperti ombak, kulitnya sehalus dan sehalus salju, tubuhnya yang ramping sedikit kurus, dan pakaiannya yang hitam berkibar tertiup angin. Pria muda yang tampan dan agak sakit-sakitan inilah yang membawa rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Dia adalah Pluto yang perkasa di masa lalu. Namun, saat ini dia bukan lagi Raja Surga ke-9, melainkan telah dipromosikan ke surga ke-7 dari Dewa Leluhur. Potensi yang mengerikan telah dimanfaatkan. Selama 10.000 tahun terakhir, dia telah membuat lompatan besar dan mengambil langkah maju yang besar. Seluruh suasana tak bernyawa di masa lalu menghilang. Pada saat ini, dia bagaikan dewa atau Buddha yang sedang memegang bunga dan tersenyum, dengan pesona yang tidak lazim di dunia ini. Mata safir Pluto yang perkasa itu berkilat terkejut, bibirnya yang merah kristal sedikit terbuka dan berkata, "Ternyata itu kamu, seekor semut." Bang! Sebuah telapak tangan yang besar menanggapinya, bagaikan batu kilangan, menamparkan kepalanya dan membuatnya pingsan di tempat. Asap dan debu memenuhi udara, dan sebagian besar istana kematian hancur berkeping-keping. Namun tak lama kemudian istana yang hancur itu berhasil disusun kembali. Ada kekuatan misterius di sini yang dapat membantu istana pulih. Anda belum menemukan posisi Anda saat ini dengan benar. Xiao Chen melangkah maju, indera spiritualnya yang kuat tidak lagi tersembunyi, meledak dengan kekuatan penuh, menyegel istana kematian. Melihat Hades yang kuat ini, yang pernah memurnikan surga di luar surga dan manusia di luar manusia selama beberapa dekade dan telah menyiksanya untuk waktu yang lama, Xiao Chen perlahan mendekat dan berkata, "Kurasa kau seharusnya tahu bagaimana cara bergaul denganku sekarang, kan? Bagaimana ini mungkin?" Wajah indah Hades yang agung dan perkasa dipenuhi dengan keterkejutan. Temperamennya yang tidak seperti dunia ini telah hilang. Dia tidak lagi begitu tenang dan percaya diri. Katanya, "Dulu aku seekor semut yang diinjak-injak semut lain, tapi sekarang aku telah tumbuh sampai titik ini hanya dalam waktu 10.000 tahun." Duh! Sebuah pohon palem seukuran batu kilangan turun lagi. Sekalipun Hades yang agung dan perkasa menangkisnya dengan kedua tangannya, dia tidak dapat menahannya. Dia terpental lagi dan darah muncrat keluar dari mulutnya. "Kamu sangat tidak bijaksana." Xiao Chen mengikutinya selangkah demi selangkah, sambil menatap Pluto yang perkasa dengan tenang. Pada saat ini, wajah Riccio dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa semut kecil yang disiksa puluhan tahun telah tumbuh menjadi seperti ini. Keadaannya begitu mengerikan. "Bagaimana kamu melakukannya?" tanyanya dengan enggan. "Apakah ada gunanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini?" Xiao Chen mencibir. "Kau ingin membunuhku? Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Xiao Chen menatap mantan orang penting ini. "Aku tidak pernah menyangka kebaikanku saat itu akan meninggalkanku dengan bencana sebesar ini. Aku seharusnya tidak mengambil nyawamu." Meskipun Pluto yang perkasa dalam bahaya, dia tetap terlihat sangat anggun dan berkelas, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sapu tangan sutra seputih salju. "Singkirkan rasa superioritasmu. Bukannya kau tidak ingin membunuhku sebelumnya, tapi kau terlalu bejat. Kau menyiksa kami selama puluhan tahun, dan saat kau ingin bertindak, kau dihentikan oleh Martial Ancestor." Setelah Xiao Chen berkata demikian, dia menyerang lagi,
masih dengan sangat sederhana, dan menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan. Pluto yang perkasa berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi seperti yang diduga, kepalanya terkena dan terlempar. Rambut panjangnya banyak yang patah, dan pakaian rapinya pun compang-camping, membuatnya tampak sangat malu. Kemarahan tampak di matanya. Pihak lain jelas tidak menganggapnya sebagai lawan yang dapat diperlakukan sama. Dia benar-benar bersikap merendahkan dan memukulnya dengan santai seakan-akan dia sedang memberi pelajaran pada seorang anak. Yang paling tidak dapat ditoleransi olehnya adalah sikap merendahkan seperti itu sudah pernah ditunjukkannya di masa lalu. Dia telah menggunakan cara ini untuk mempermalukan pihak lain, dan sekarang pihak lain mempermalukannya di muka, membalas hukuman yang sama padanya. Itu benar-benar tamparan di wajah. Aku memberimu kesempatan. Beritahu aku keberadaan Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, dan Ying Qiong. Meskipun suara Xiao Chen tenang, dia khawatir di dalam hatinya. Dia bisa merasakan sisa nafas orang-orang di sini. Haha, Pluto yang agung dan perkasa tertawa nerotik. Setelah berlatih keras selama lebih dari 10.000 tahun, dia baru saja membuat kemajuan besar dalam kultivasinya ketika dia ditampar keras di wajahnya. Dia merasa amat frustrasi. Apa yang kamu tertawakan? Kau konyol. Aku sudah menjadi leluhur. Apakah perlu melacak keberadaan mereka? Hades yang agung dan perkasa menggoda. Suasana hatinya yang tertekan terasa jauh lebih baik karena ini. Dia adalah laki-laki sombong yang selalu memandang rendah orang lain. Semua hal yang terjadi sebelumnya membuatnya sangat tidak nyaman. Namun perasaan ini tidak bertahan lama. Sebuah tangan besar terulur, berisi ribuan prinsip ilahi dan 10.000 jenis sajak tao. Dia tidak dapat mengelak dan dipegang erat di telapak tangannya. Serangan yang tampaknya sederhana sebenarnya merupakan gambaran metode sublimasi Xiao Chen yang paling dalam. Dia terkejut dan marah, lalu meraih Pluto agung dan perkasa dari langit ketujuh, dan berteriak, "Kau benar-benar melahap mereka." Bang! Lalu Pluto agung dan perkasa itu terlempar keras ke tanah dan diinjak oleh sebuah kaki besar. Kau telah membunuh tuanku, aku akan melawanmu sampai mati. Sapolang telah memahami segalanya, dan dengan raut wajah penuh kemarahan dan kesedihan, dia melangkah maju dan menghajar Riccio dengan keras. Pluto yang malang, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia ditekan oleh Xiao Chen dan tidak bisa bergerak. Dia dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh Sapolang, dan sikap elegannya pun hilang. Meledak, Hades yang perkasa meraung. Dia tidak ingin menanggung penghinaan semacam ini dan ingin meledakkan jiwanya sendiri. Sambil menghancurkan dirinya sendiri, dia juga ingin melukai Xiao Chen dan yang lainnya. Jika dewa leluhur tingkat ketujuh menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan penghancurnya tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, boneka Raja Batu muncul. Alam dewa pejuang terpenjara di sini, menyebabkan kesadaran Riccio membeku dan ia tak dapat berpikir, seakan-akan ia terkurung dalam kekosongan di mana waktu telah terhenti. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak mungkin bagimu untuk mati. Boneka Raja Batu menghilang. Xiao Chen mengambil tindakan secara pribadi untuk memenjarakan kesadarannya. Pikiran ilahi yang kuat mulai mencari lautan kesadarannya. Tak lama kemudian Xiao Chen menyadari, bukan suatu kebetulan kalau Hades yang maha perkasa dapat mencapai prestasi seperti sekarang. Dia telah ditekan di istana surgawi selama 5-60 ribu tahun. Kalau tidak,
dengan kultivasinya sendiri, dia akan mampu naik pangkat ke alam dewa leluhur. Setelah itu, dia melahap mayat pemilik asli istana surgawi, dan dengan bantuan Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, Ying Xiong dan lainnya, dia berhasil berubah. Dia juga menyerap kekuatan jiwa puluhan raja di istana kematian. Setelah lebih dari 10.000 tahun berlatih keras, dia akhirnya mengambil langkah maju yang besar. Ya, itu adalah, di lautan kesadaran Pluto Agung, Xiao Chen menemukan cahaya redup, yang sebenarnya adalah nafas Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren dan yang lainnya. Xiao Chen segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan beberapa sinar cahaya redup. Beberapa jiwa yang sangat lemah dan dapat berubah menjadi abu setiap saat hampir musnah seluruhnya, hanya sedikit cahaya yang mengalir. Tuan, Sapolang tiba-tiba berteriak. Aku tidak menyangka kalau aku tidak mengubah takdirku sendiri. Pada saat ini, Risio memancarkan gelombang penyesalan yang besar di dalam hatinya. Aku membaca akhir hidupku sendiri dari buku ramalan. Buku itu mencatat bahwa setelah aku dipromosikan ke alam leluhur dengan 6 jiwa sebagai pemandu, aku juga akan mati. Aku tidak mau menyerah dan ingin mengubah takdirku, jadi aku tidak melahap ke-6 orang itu sepenuhnya. Jika ke-6 orang ini tidak benar-benar menjadi abu, itu sama saja dengan mengubah sejarah, dan takdirku juga akan berubah. Kekuatan besar Pluto menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian. Kalau saja ia tahu akhir ceritanya akan seperti ini, ia tidak akan pernah menjaga kobaran jiwa ke-6 orang ini. Dia gagal mengubah nasibnya sendiri, tetapi berhasil membalikkan nasib ke-6 orang lainnya, yang membuatnya merasa sangat konyol. Segalanya sia-sia. Dia membuat gaun pengantin untuk orang lain dan mengubah nasib orang lain dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, Xiao Chen sangat terkejut. Dia mulai cepat-cepat mencari dalam ingatan kekuatan besar Pluto, mencoba menemukan bab ramalan yang lengkap. Akhirnya, dia melihat sebagian isinya. Takdir dapat diubah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menguasainya sepenuhnya. Namun, tepat saat dia melihat awal dari sekuelnya dan ingin melihat lebih dekat, tanda nubuat yang tertinggal di lautan ingatan Raja Neraka Agung menghilang begitu saja. Pada saat ini, Raja Neraka Agung juga menjadi bingung. Apakah yang disebut ramalan itu tidak dapat diprediksi? Itu hanya sebuah kenangan, tetapi menghilang begitu saja. Xiao Chen merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Indra spiritualnya yang kuat menyapu sekelilingnya. Dia terkejut karena ada aura misterius di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia memanggil boneka Raja Batu. Pada saat yang sama, peta dewa, gulungan kuno, dan tanda langit terbang bersama. Dia merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Siapa itu? Keluar! Xiao Chen berteriak, karena kamu memiliki cara seperti itu untuk menghapus semua hal di lautan ingatan leluhur dari udara tipis, kamu pasti maha kuasa dan tak kenal takut. Keluarlah dan lihat. Xiao Juelong, Babura, Sapolang dan Hydra semuanya terkejut ketika mendengar ini dan bersiap untuk bertempur. Cepat, cepat dan selamatkan. Keke. Pada saat ini, fluktuasi jiwa yang samar tiba-tiba keluar. Tian Wai Tian baru saja mendapatkan sedikit kesadaran ketika dia memancarkan fluktuasi jiwa seperti itu. Apa? Apa yang kau katakan? Di mana Keke? Xiao Chen buru-buru mengisinya dengan kekuatan jiwa. Aku tahu di mana dia. Pergi, dan selamatkan dia. Dia disegel di. Pada saat ini,
Terdengar desahan dari istana kematian pada saat yang sama, membuat semua orang di tempat kejadian merasa ngeri. Sungguh menakutkan, sepertinya sudah sangat dekat. Bahkan orang sekuat Xiao Chen dan boneka Raja Batu di sebelahnya tidak dapat menemukan jejaknya. Desahan dingin lainnya terdengar di telinga beberapa orang. Nafas dingin seakan menyentuh kulit mereka dan membuat rambut mereka berdiri. Itu benar-benar membuat kulit kepala seseorang terasa geli dan seluruh tubuh menjadi dingin. Tampaknya ada bahaya besar di istana kematian yang dingin dan gelap. Api jiwa lemah Tian Wai Tian, Ren Wai Ren dan Ying Qiong hampir padam. Terangsang oleh nafas dingin, mereka tidak dapat tetap stabil dan dengan cepat disingkirkan oleh Xiao Chen. Bab 612, Penguasa Istana Surgawi. Hembusan napas dingin sudah dekat, namun tak terdeteksi. Istana kematian yang suram dan gelap terasa sangat aneh saat ini. Diagram formasi itu kabur, tergantung di atas kepala Xiao Chen, dan ada 3 tanda langit yang menjaganya. Boneka Raja Batu yang kuat itu berkelebat di istana surgawi seperti hantu, mengubah posisinya dan meninggalkan banyak hantu. Di bawah kendali Xiao Chen, ia mencari orang yang mendesah diam-diam. Di mata-matai tetapi tidak dapat mendeteksinya adalah sinyal yang sangat berbahaya. Xiao Chen harus berubah warna dan waspada. Boom! Tiba-tiba, boneka Raja Manusia Batu bergerak. Pukulan dominan meledak dan istana surgawi runtuh. Kabut menghilang, dan langit terbelah berkeping-keping, dengan retakan hitam besar muncul. Itu, Babula menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat wajah manusia yang samar-samar melintas di langit yang retak. Xiao Juelong juga sangat terkejut. Dia juga melihat wajah manusia yang kabur. Kelihatannya aneh sekali di langit kelabu, dengan perasaan jahat yang tak terlukiskan, tapi lenyap begitu saja dalam sekejap. Boneka Raja Batu melayang ke angkasa, berputar di atas, dan akhirnya mendarat di istana kematian. Apa sebenarnya benda itu? Beberapa orang merasa ngeri dan tidak bisa bernapas sama sekali. Di istana kematian, kedamaian kembali, dan gelap gulita, seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Kabut kelabu mengepul, dan segalanya menjadi sunyi. Tetapi pada saat ini, Sapo Lang mulai berteriak. Ah! Wajah manusia. Di istana kematian yang amat sunyi dan gelap, teriakan yang tiba-tiba itu terdengar amat keras. Xiao Chen menyelimutinya dengan 8 fase dunia, namun hanya merasakan napas misterius menghilang, dan tidak menangkap apapun yang lain. Sial, sial, dia berwajah manusia pucat, dan dia hampir menyentuh wajahku, hanya berjarak 1 inci dariku. Wajah Sapo Lang tampak sangat jelek, dan dadanya terus naik turun. Jelaslah bahwa dia baru saja sangat terstimulasi. Musuh yang berdiri di depan kita tidak menakutkan. Orang-orang selalu takut terhadap hal yang tidak diketahui. Tanah nubuat ini dipenuhi dengan terlalu banyak roh jahat. Ingatan leluhur surga ketujuh lenyap begitu saja seperti yang dikatakannya, dan segala sesuatu tentang ramalan itu pun lenyap sepenuhnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang telah menghapus semuanya, dan sulit bagi siapapun untuk tetap tenang. Bang! Naga kecil yang keras kepala itu meninju dan menembus kehampaan. Kau juga melihatnya? Tanya Sapo Lang. Saya melihatnya. Makhluk itu menghadap saya secara langsung. Wajah pucat dengan darah hampir menempel di wajah saya. Xiao Juelong menjawab dengan tenang. Ini, semua orang terkesiap.
Xiao Juelong telah mencapai tingkat ketujuh leluhur perang, dan wajah pucat itu berani menghadapinya. Siapa gerangan orang ini? Pada saat ini, Hades yang perkasa, yang lautan kesadarannya kacau, tiba-tiba mengeluarkan erangan samar dan membuka matanya, tetapi matanya tumpul dan jiwanya sangat lemah. "Ah, itu kamu!" Ia tiba-tiba berteriak, wajahnya tampak mengerikan dan matanya melotot, seakan-akan ia telah melihat kejadian paling mengerikan. Pada saat ini, beberapa orang pada saat yang sama menemukan bahwa wajah pucat menghilang di depan Risio dalam sekejap dan kembali ke kegelapan. Istana kematian sangat gelap dan dingin, dan suasananya amat tegang. Babra mengangkat Pluto Agung dan berkata, "Siapakah wajah itu?" "Itu dia, itu dia." Pluto Agung Risio sangat ketakutan dan terus berteriak, "Dia telah kembali, dia di sini untuk mengambil jiwa." Generasi pertama Pluto sangat ketakutan, pikirannya melayang, matanya linglung, dia terus berteriak dan berpura-pura gila. Pada saat ini, boneka Raja Batu menyadari sesuatu dan menyerang lagi. Cahaya ilahiyah cemerlang menerangi istana di depan, dan istana megah itu meleleh seperti kepingan salju. Wajah manusia pucat, berlumuran darah dalam jumlah banyak, melintas lalu menghilang dalam kegelapan yang semakin jauh. Kali ini, semua orang melihat wajah manusia yang aneh dan mengerikan itu. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, sangat jahat. Sang pencari jiwa, dialah sang pencari jiwa, dia benar-benar datang. Pluto yang agung dan perkasa mengerang dalam kegelapan, ketakutan luar biasa. Dia adalah pemilik asli istana surgawi ini, kan? Xiao Chen menatap Hades yang perkasa dengan sangat tenang, dan berkata, "Dialah yang meninggalkan buku ramalan itu, kan? Pencari jiwa, itu dia, itu dia." Hades yang perkasa gemetar saat ini, wajahnya yang cantik penuh ketakutan, dan dia berkata, dia sudah meninggal lama sekali. Sejauh ini, beberapa orang menjadi lebih berhati-hati. Ada sesuatu yang jahat tentang tempat ini. Jika dia benar-benar pemilik asli istana surgawi, akibatnya akan sangat buruk. Kau memakan mayatnya, dan dia ada di sini untuk membalas dendam padamu. Xiao Chen menatap ke arah kekuatan besar Pluto. Dia mengucapkan kata-kata itu perlahan, tetapi kata-kata itu sangat menstimulasi Risio, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tiba-tiba, bayangan mayat muncul di punggung Grid Pluto, dan pipi pucat menempel di belakang kepala Risio, seolah-olah ada mayat jahat yang sedang merayapinya. Kali ini, Xiao Chen dan yang lainnya melihatnya dengan jelas dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bahkan mereka tidak melihat bagaimana orang ini muncul. "Ah!" Sang Pluto Agung tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya gemetar, lalu tergeletak di tanah, dan bayangan mayat di tubuhnya menghilang lagi. Sapolang merasakan hawa dingin di lehernya dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia tiba-tiba melompat tinggi karena melihat mayat berdiri di belakangnya dan tertawa menyedihkan. "Hantu menakut-nakuti hantu sampai mati. Aku tidak dendam padamu. Jangan ganggu aku. Cari saja iblis Hades yang sudah mati itu." Mayat itu menghilang tanpa suara. Pada titik ini, telah dipastikan bahwa dia memang pemilik asli istana kematian, dan dia tampaknya berada dalam keadaan aneh. Bahkan Xiao Chen dan boneka Raja Batu yang sekuat itu pun tidak mampu menguncinya. Tampaknya orang ini sangat luar biasa. Xiao Chen memikirkan masa lalu. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa orang ini sangat luar biasa,
bahkan luar biasa. Ya, sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pemilik istana surgawi ini tampaknya sangat sakti dan tak terbayangkan. Anda pasti tahu bahwa orang di masa lalu pernah mengumpulkan semua tulang peramal. Dia masuk ke tempat misterius di bagian terdalam dunia kematian dan memperoleh wawasan tentang masa depan. Hal seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh leluhur biasa. Xiao Chen ingat dengan jelas pemandangan yang disaksikannya hari itu, 3 pedang berlumuran darah dewa patah di sini. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mematahkan pedang itu? Tak seorang pun lebih tahu daripada Xiao Chen seberapa kuat pedang yang memuat diagram formasi itu, namun pria itu mematahkan 3 di antaranya. Orang yang membunuhnya tentu saja menakutkan, tetapi penguasa istana kematian jelas merupakan orang yang sangat kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan leluhur biasa. Aku tahu, pada saat ini, Babula tiba-tiba berbicara, ini adalah energi, dendam. Sesuatu yang serupa telah terjadi di duniaku. Kabut abu-abu adalah hasil dari disintegrasi jiwanya. Kabut itu abadi bahkan setelah kematian, dan semacam dendam tumbuh di dalamnya. Wajah yang tidak dapat kita tangkap terbentuk oleh dendam semacam itu. Apakah benda ini kuat? Xiao Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Ini adalah eksistensi yang istimewa. Sulit untuk mengatakan apakah itu kuat atau tidak, tetapi itu ada di mana-mana. Babula tidak begitu mengerti. Namun ada satu hal yang Xiao Chen yakini, benda ini nampaknya sangat sulit untuk dihadapi, bahkan bisa menghapus jejak di lautan kesadaran Hades yang agung, sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Jika bukan karena diagram formasi dan Tianhen serta hal-hal lain yang mengintimidasi lawan, saya khawatir mereka akan berada dalam bahaya saat ini. Apakah Keke ada di istana kematian ini? Pada saat ini, Xiao Chen bertanya kepada orang-orang di luar surga dan di luar dunia manusia di ruang akupuntur. Di kedalaman dunia kematian, api jiwa beberapa orang masih sangat lemah dan bisa padam kapan saja. Setelah menerima informasi ini, Xiao Chen sangat tegas. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan berkata, ayo kita tinggalkan tempat ini. Pemilik asli istana kematian berubah menjadi keberadaan yang aneh. Kekuatan, kebencian, itu sulit dipahami. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan boneka Raja Batu yang memimpin jalan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Asap dan debu memenuhi udara, dan sebuah lorong hancur di istana langit, menembus kabut kelabu di luar. Mereka melarikan diri langsung dari daerah ini. Saat mereka muncul di tanah kematian, mereka terkejut lagi sebelum sempat bernapas lega. Kabut bergulung di langit, diikuti kabut kelabu. Pada saat yang sama, Pluto agung dan perkasa yang ada di tangan Xiao Chen terus bergetar. Lautan kesadarannya runtuh. Sebuah kekuatan misterius telah melewati Xiao Chen dan mengikis kesadaran Pluto yang agung dan perkasa. Bunuh dia, kalau tidak kebencian ini akan selalu menghantui kita, saran Babula. Dia sudah selesai, Xiao Chen berkata dengan tegas. 3 tanda langit, peta dewa dan gulungan kuno digantung di atas kepala Xiao Chen, Xiao Juelong, Sapo Lang dan yang lainnya. Hanya dalam waktu setengah menit, Hades yang perkasa telah menghancurkan lautan kesadarannya secara diam-diam. Kekuatan kebencian ini benar-benar mengerikan. Bang! Pada saat ini, Pluto perkasa di tangan Xiao Chen tiba-tiba bergetar,
terlepas dari telapak tangannya, dan jatuh ke tanah. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya terbelah, dan seorang pria parubaya tak bernyawa berjalan keluar, membawa aura jahat tak berujung. Ini adalah, mata Sapolang dan Hydra langsung membelalak, dan mereka menjadi sangat berhati-hati dan waspada. Xiao Chen telah melihat bahwa itu dibentuk oleh roh jahat dan bukan tubuh daging dan darah sungguhan. Setelah memakan daging dan darahku serta merawatku selama ini, kau dapat beristirahat dengan tenang. Sebuah suara dingin terdengar di tanah kematian. Lelaki parubaya yang sepenuhnya terkondensasi oleh roh jahat, dengan napas kematian yang mengerikan, menatap dingin ke arah Pluto yang Maha Kuasa, lalu menatap Xiao Chen dan yang lainnya. Di atas kepalanya, kabut abu-abu yang luas tak berujung mengepul. Monster ini, Xiao Juelong terkesiap. Xiao Chen juga terkejut dan akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Orang ini tidak dibesarkan dalam kabut kelabu seperti dikatakan Babula, tetapi dibesarkan dalam tubuh Pluto Agung. Mayat leluhur tertinggi tidak begitu lesat. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen dan yang lainnya berubah warna. Orang ini adalah leluhur tertinggi, dan tampaknya jauh lebih kuat daripada dewa leluhur tertinggi dari dunia lain yang pernah mereka lihat sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Hydra bertanya. Setelah bertahun-tahun kematian, akan ada hari kebangkitan. Tuhan telah memperlakukanku dengan baik. Itulah tanggapan pria paruh baya itu. Dia melirik beberapa orang, dan napas kematian tiba-tiba menyebar seperti kekuatan yang luar biasa. Dia berkata, semut itu melahap mayatku, dan kau benar-benar ingin membawanya pergi. Aku akan melahapmu. Sungguh tak tahu malu. Xiao Chen sendiri tidak ingin mengambil tindakan, jadi dia membiarkan boneka Raja Batu melangkah maju dan menghalanginya. Tubuh yang sangat kuat. Jika tubuh fisikku hancur, itu akan menjadi tempat bertahan hidup terbaik. Kata lelaki parubaya yang telah ditransformasi oleh roh jahat itu dengan dingin. Kau sombong sekali. Beraninya kau mengambil tubuh Raja Batu, kata Hydra. Dia tidak percaya pihak lain dapat melakukannya. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan sekuat dulu, sebagai makhluk yang penuh dendam, aku bisa menembus kemana-mana. Jadi, mengambil tubuh tempur bukanlah apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk puas dan berkata, bagus sekali. Tubuh tempur Raja Manusia Batu teratas sebanding dengan Kaisar Surgawi yang mencoba membunuhku di masa lalu. Apa? Xiao Chen dan yang lainnya terkejut. Tidak disangka ternyata orang yang membunuh penguasa Istana Kematian adalah Kaisar Surgawi. Apakah Kaisar Langit belum mati? Dia menciptakan tempat paling jahat di dunia ini. Aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum, tapi aku tahu kau akan mati. Aku merasakan jejak napasnya di tubuhmu. Kita seharusnya berasal dari dunia yang sama. Kamu sudah melihat masa depan sebelumnya. Tahukah kamu bahwa kamu bisa bertahan hidup? Xiao Chen menghadapinya dengan dingin dan pada saat yang sama menawarkan gulungan kuno, peta Dewa, Del. Masa depan yang kulihat telah menjadi sejarah, dan sekarang telah keluar dari lintasan yang telah ditentukan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan dan langsung menuju Xiao Chen. Ah! Pada saat ini, sosok manusia yang diubah oleh roh jahat itu tiba-tiba menjerit, dan sebuah kendi batu setinggi telapak tangan menyerap roh jahat itu seperti ikan paus yang sedang minum air. Hasil ini tidak hanya mengejutkan Babura dan yang lainnya, tetapi juga Xiao Chen sendiri.
Guci batu yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar terbang keluar dengan sendirinya, dan pola-pola di atasnya meledak menjadi cemerlang, melelehkan dan menyerap roh jahat. Ledakan. Pada saat itu, kabut abu-abu di langit bergulir turun dan semuanya bergegas menuju kendi batu. Ini gambar yang aneh. Guci batu itu tidak berukuran besar, namun dengan cepat menyerap kabut mengerikan yang tak berujung dan mengembalikan ketenangan ke langit. Bang! Akhirnya, istana kematian jatuh ke tanah. Ruang dimensi tempatnya berada telah runtuh. Xiao Chen menggunakan kota ilahi untuk memurnikan dan menyerap seluruh istana. Akhirnya, ia menatap kendi batu yang terdiam di tangannya. Itu benar-benar benda aneh dan sulit dipahami. Untungnya, itu diserap oleh toples batu ini. Kalau tidak, meskipun kekuatan tempur absolut orang itu tidak mencapai puncak, dia tetap akan sangat merepotkan, kata Babula. Kaisar Langitlah yang membunuhnya. Kaisar Langitlah yang menciptakan tempat paling jahat. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Berita ini sangat penting. Di masa lalu yang jauh, dewa leluhur Jiushu telah memasuki dunia ini. Mungkin dia punya beberapa trik tersembunyi. Kabut kelabu dan istana kematian menghilang dari dunia sejak saat itu, dan tidak pernah muncul lagi. Kesadaran spiritual Hades yang agung dan perkasa telah musnah, tetapi kekuatan jiwanya yang luar biasa belum hilang. Tubuhnya disempurnakan kembali oleh Xiao Chen, lalu api jiwa para dewa di luar surga dan manusia di luar manusia disuntikkan ke dalamnya. Mereka telah menyatu dengan tubuh ini, dan kini seolah-olah mereka telah memperoleh tubuh tempur yang kuat secara cuma-cuma. Akan tetapi, mereka hanyalah leluhur perang, bukan dewa leluhur sejati. Sekalipun mereka telah memahami aturan-aturan ketuhanan yang tak ada habisnya dan asal-usulnya di lautan kesadaran resio, pada akhirnya mereka tidak tercipta dengan sendirinya. Setelah itu, mereka bergegas menuju bagian terdalam dari dunia kematian, dan di bawah pimpinan Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren, langsung menuju ke suatu area tertentu. Jauh di dalam dunia kematian ini, ada terlalu banyak rahasia untuk dipahami. Butuh waktu lebih dari sebulan dan mereka menghadapi banyak bahaya di sepanjang perjalanan, tetapi mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Tepat di hadapan kita, ada 7 kota mati, tersusun dalam bentuk biduk, berdiri megah di sana. Awan gelap bergulung-gulung, aura pembunuh membubung ke langit, dan setiap kota mati dikelilingi oleh sinar cahaya mematikan. Kita terjebak di sini. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan sesuatu dengan tajam, dan memimpin beberapa orang untuk melarikan diri dengan cepat menggunakan dunia 8 fase dan menghilang. Para dewa dari dunia lain masih di sini dan belum mundur. Xiao Chen berdiri di langit yang jauh, menggunakan batu pangu untuk menyembunyikan aura beberapa orang, mengungkapkan niat membunuhnya. Situasinya sangat menyusahkan saat ini. Bukan saja para dewa dari dunia lain yang mengincar daerah itu dengan tamak, tetapi juga ada 7 kota sihir kuno yang sangat aneh yang terletak di sini, yang sangat sulit untuk dihadapi.